Huh, baik. Kebetulan tadi saya lagi ngobrol sama anak saya, sama teman-temannya juga, tentang bedanya digitalisasi, transformasi digital, dan yang konvensional, pola-pola lama. Oke. Jadi bedanya apa tuh sebenarnya antara transformasi pola yang lama konvensional, digitalisasi sama transformasi digital. Anda bisa lihat sebenarnya di YouTube, di YouTube, di Google, digitalisasi, bisa dilihat itu apa. Oke, ini contohnya dari mesin ketik jadi komputer, digitalisasi itu contohnya. Tapi transformasi digital beda banget sih. Bisa dilihat-lihat tuh gambarnya kompleks banget ya. Ini coba kita baca Wikipedia, pasti lupa, nggak ada yang ngerti dah. Digital transformation is adoption of digital to transform surface business through replacing non-digital manual process with digital process and replacing older new technology. Digital solution puyeng kepala dah lo. Oke, sekarang saya akan coba nerangkan dalam bahasa yang lebih sederhana, bahasa manusia. Oke, kita perhatiin yang sederhana aja, ruang kelas kita atau ruang meeting, rapat segala macam. Bisa kelas, bisa meeting, sama aja sih, nggak beda jauh. Oke. Kalau kita konvensional, kalau kita punya ruang rapat atau ruang kelas, ini saya tulis ruang rapat atau ruang kelas. Oke. Kalau memakai ruang rapat atau ruang kelas harus dijadwal. Jadi ini kan karena ruangnya terbatas, kita biasanya akan urusannya jadi jadwal. Kita harus jadwal. Oke, tanggal sekian, jam sekian aku pakai ya. Kalau ruang kelas biasanya jadwalnya per semester. Kuliah ini ada di ruang ini semester ini. Kuliah ini ada di ruang ini per semester ini. Jadi ruang rapat, ruang kelas kayak gitu. Udah gitu ada absen. Soalnya anak-anak pada suka mabal. Mabal sekarang istilahnya apa ya? Gue kagak tahu deh. Cuma dulu namanya mabal. Sekarang namanya bolos kali ya. Dulu namanya bolos juga sih. Oke. Jadi ada jadwal, ada absen. Oke. Terus guru atau dosen akan jadi yang pembicara. Yang lain pendengar. Itu kalau di kelas ya. Kalau di ruang rapat ada kayak kepalanya, manajernya atau direkturnya, dia akan mimpin rapat, dia berfungsi sebagai moderator, udah gitu kadang-kadang dia juga yang jadi sebagai narasumber atau gurunya, dia akan banyak mendominasi, yang lain banyak mendengar atau merespons request dari si pimpinan tadi. Pendengar atau apa ya? Yang memberi ini, apa sih? Yang beri komentar atau bukan komentator ya. Yalah, bolehlah bukan komentator sih kalau di ruang rapat, atau perespons, gini ya nulisnya, kagak tahu dah. Perespons atau merespons, berarti ini mendengar. Jadi ada yang mendengarkan atau merespons dari bosnya kalau ngomong, tapi kira-kira kita akan dibatasi seperti ini. Di satu ruangan ini hanya satu orang yang bisa ngomong pada satu saat. Nggak bisa semuanya ngomong karena kelasnya bakal ribut, ruang rapatnya bakal ribut. Jadi dibutuhkan moderator untuk atur semua. Oke, sekarang kita masuk ke ini namanya yang konvensional. Konvensional. Yang gaya lama. Sekarang terjadi pandemi. Apa yang terjadi? Ruang kelas atau ruang rapat dipindahin ke Zoom. Wah, keren bo, digital. Ini namanya jadi Zoom. Kalau anak saya bilangnya lagi meeting. Gila lo, di kelas lagi meeting. Karena dia pakai Google Classroom. Jadi pakai Google Meeting, nyebutnya meeting. Nah, tapi tetap pola pikir lama tetap dipakai. Kalau kita perhatikan, pasti pakai jadwal. Pasti di jadwal. Udah gitu di absen lagi. Aduh men, absen.
tetapnya di absen. Jadi tiap kali Zoom kan pasti, tolong dinyalakan videonya ya, kita akan ngambil foto. Oke, halaman pertama, cekrek. Halaman kedua, cekrek. Halaman ketiga, ini buat laporan. Absen. Jadi sebenarnya pola lama masih masuk, cuman ini digital aja pakai Zoom. Terus yang bicara siapa? Tetap aja guru dosen bicara. Guru atau dosen bicara. Atau bos ya. Guru dosen bos. Bosnya S-nya 1, 2 lah. Terus yang lain? Dengar atau respons. Dengar atau respons. Jadi bedanya apa konvensional sama digitalisasi? Sama. Nggak ada bedanya. Cuman yang satu pola lama, yang satu online aja. Tapi jadwal sama, absen sama. Yang bicara tetap yang dihormati. Yang dengar respons yang dihormati juga sih. Cuman beda level. Jadi sebenarnya sama. Ini belum sampai transformasi digital seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi. Apa yang terjadi kalau kita melakukan transformasi digital? Bayangkan, yang namanya komputer kan nyala 24 jam. Boleh dong dipakai kapan aja. Jadwal bisa hilang loh, karena bisa dipakai kapan aja. Contoh paling gampang, ini contoh paling gampangnya gini dah. Ini yang transformasi digital. Kalau kita melakukan transformasi digital. Ini transformasi digital ya. Yang paling kelihatan adalah di sini. Kalau tadi pakai Zoom, yang ini pakai grup. Kalau Anda sebagian besar pasti familiar sama grup WhatsApp atau grup WhatsApp, grup WA atau grup apa satu lagi? Ya. Grup PK atau grup, kok lupa sih gue. Ya banyaklah grup-grup kayak gitu kan ya. Nanti kalau ingat saya tulis. Yang pasti tidak ada jadwal. Ya kan? Kalau di grup orang bisa posting sembarangan, kapan aja. Terus absen? Tidak ada absen. Absen. Tidak ada absen loh. Terus siapa yang bicara? Semua bisa bicara kapan aja. Boleh kapan nanya, jawab kapan aja. Tidak ada batasan waktu. Dan ini ada batas waktunya ya. Dari jam berapa sampai jam berapa. Ini unlimited. Bisa dengar atau respons kapan saja. Oke. Ini bedanya. Ini transformasi digital. Ini digitalisasi. Beda sih sebenarnya. Jadi strukturnya udah lain banget. Yang ini masih mengkerucut, ada bos, dosen segala macam. Kalau yang ini datar. Jadwal datar, kapan aja di mana aja. Absen kagak ada. Gitu. Dan banyak kampus-kampus masih di sini gitu. Saya mencoba ke sini, kampusnya bilang, "Pak Ono, tolong di absen." Ya, ilaha illallah. Ya udahlah, gua suruh anak-anak bikin absen dah. Gitu. Tapi masih ada absen gitu. Jadi pola pikirnya masih kayak yang ini sih. Kalau buat saya, yang penting bukan absen, yang penting tugas selesai. Jadi lebih ke KPI, KPI-nya yang penting, bukan absennya yang penting. Oke, tugas selesai. Yang penting lagi, misalnya apa ya? Bisa lebih pinter lah, bisa lebih pinter. Karena diskusi segala macam nanti bisa kita lihat dari tugasnya apa segala macam lebih pintar. Jadi KPI-nya adalah lebih ke substantif, bukan ke administratif. Kalau yang ini KPI-nya administratif. Absen ada nggak? Ini. Jadi ini di sini KPI administratif. Di sini KPI substantif banget ya. Objektif yang dicapai betul-betul substantif. Substansinya dapat nggak? Pinter nggak orangnya? Tugasnya selesai nggak? Berapa bagus tugasnya dibandingkan sama kampus-kampus lain? Ini yang penting. Beres ya. Jadi itu bedanya antara dunia konvensional
digitalisasi, transformasi digital. Sebagian besar orang banyak mikirnya dia sudah melakukan transformasi digital kalau semua dokumennya sudah elektronik. Ya belum lah, itu masih digitalisasi namanya. Kalau transformasi digital, struktur organisasinya berubah sebetulnya. Paling gampang kalau Anda pernah jalan-jalan ke startup-startup, misalnya Bukalapak, Neo, Noteflux, ke Gojek lah, ke mana lah, Tokopedia, apa segala macam. Coba lihat kantornya. Kantornya akan beda sekali dengan kantor pemerintah. Kalau ke Google apalagi lebih parah. Google, Yahoo, Facebook, semua kantor-kantor itu akan bentuknya terbuka, ruang terbuka. Kalau kita masuk kantor pemerintah, semua disekat-sekat. Ada ininya, ini adalah kepala bagian, ini kasubdit, ini menteri ruangannya gede banget. Kasubdit lebih kecilan, direktur lebih kecilan ruangannya. Jadi ruangannya menentukan tingkat ininya, tingkat jabatannya. Tapi kalau kita ke startup, satu ruangan dibuka los, gitu ya. Dan saya kemarin sempat ngelihat ini startup yang normal ya, startup yang baru-baru sekarang, Gojek dan sebagainya itu kan startup baru ya. Sangat masuk akal mereka mengadopsi seperti Google dan teman-temannya. Tapi saya kemarin juga jalan ke teman-teman di Telkomsel, ruangannya udah kebuka juga. Jadi ada organisasi yang lama, yang incumbent, organisasi yang udah lama seperti Telkomsel, Telkom dan teman-temannya. Pas saya masuk ruangannya, lu sekarang ruangannya kebuka gini ya? Iya Pak, kebuka. Tapi memang bos masih punya ruangan. Saya masuk ke tempatnya komisaris, masih ada sekat-sekat ruangan di sana. Jadi yang tingginya masih ada ruangan, cuman kalau yang bawahnya kebuka semua sih, gitu. Jadi organisasi semakin datar sih sebenarnya. Dan ini namanya transformasi digital, gitu ya. Kalau yang belum seperti itu, pemerintah masih belum sih sebenarnya. Tapi seru kalau kita lihat gerakan yang dilakukan pemerintah, kayak memangkas eselon berapa? 4. Jadi tinggal 2 eselon apa 3 eselon, nggak tahu, di atas tinggal segitu kan, ada yang dipangkas kan itu. Nah itu tujuannya sebetulnya untuk transformasi digital ini sih sebenarnya. Jadi dipangkas itu supaya organisasinya lebih datar gitu. Konsekuensi dari datar, bos ngerjain kerjaan anak buah yang dulunya misalnya ngeprint dikerjain cuman tinggal make perintah doang, tolong di print. Sekarang dia harus bisa ngeprint sendiri. Cuman kan sekarang teknologi yang bantu ya, printernya tinggal diklik print jalan kayak gitu. Jadi itu semua dimungkinkan kalau dibantu teknologi. Gitu. Beres ya. Jadi itu, ini saya coba mensummary apa yang terjadi dari ngobrolan dengan anak saya. Ada yang konvensional, digitalisasi, transformasi digital. Kebanyakan kita mikirnya digitalisasi sih, di scan, data masukin ke server segala macam. Ya oke, itu namanya digitalisasi. Tapi proses bekerjanya masih sama. Itu belum transformasi digital. Pada saat terjadi transformasi digital, kita ngerubah semuanya karena komputer, internet segala macam nyala 24 jam. Jadi sebetulnya kita tidak perlu lagi jadwal, tidak perlu lagi absen, siapa saja bisa respons kapan aja. Yang penting adalah KPI-nya yang dikejar. Gitu. Jadi absen udah nggak penting. Saya termasuk dosen yang nggak peduli absen sih sebenarnya. Cuman karena kampus bilang absen 5%, ya udahlah, kepaksa saya. Cuman kadang-kadang saya absennya saya 100-in aja sih. Buat saya yang penting anak-anak bisa ujian yang bener, pinter, gitu kan. Cuman saya suka diprotes kalau kayak gitu. Wah, parah, kacau. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran perbedaan antara dunia manual konvensional lama, digitalisasi dan transformasi digital yang didengungkan oleh Presiden Republik Indonesia juga.